Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review terkait rekomendasi mingguan ataupun harian ya. Terus saya akan coba memberikan rekomendasi untuk esok hari di tanggal 10. Oke, kita coba langsung masuk. Yang pertama ada IHSG ya. IHSG hari ini turun cukup lumayan dalam di 0,78%. Value-nya ada 13,45 triliun. Kita bisa lihat ya. Coba kita lihat saham. Di sini sektor semuanya merah kecuali industri dasar ya. Yang paling dalam masih pertambangan. Ya, masih pertambangan yang dalam. Terus infrastruktur negara ya. Kita coba lihat top value-nya ada di mana berdasarkan volume, berarti ada di friend ya. Sekarang ada di friend. Ada unik nih. Unik malah turun, harusnya dia bisa arah ya, ternyata juga turun. Ada Antam yang biasa turunnya cukup lumayan besar, sekarang enggak ya. Nah ini sedikit mulai pertanda ya. Terus Bank naik lagi ya, Bank naik lagi. Ada BRI, Inco, Java, dan ada LSIP juga ya. Kita coba lihat di sini berarti top gainernya seperti apa. Untuk top gainer unik nggak arah ya. Ini nggak arah. Berarti yang di atas ini cuma dikit yang arah. Oh MIDI yang cukup lumayan naik ya, sama Bank ya, MIDI sama Bank. Untuk top losernya kita coba lihat berdasarkan persenan deh, kan enak. Ada BBTN, wah BBTN akhirnya turun juga ya, ARB juga, IRA, Inco, Tekim, BBRI juga ya, ITMG, BBCA, Gudang Garam. Kebanyakan ini sudah banyak saham-saham blue chip ya yang turun. Oke, selanjutnya saya mau memberikan info terkait ini ya, terkait teman-teman yang pengen menggunakan ajaib. Teman-teman bisa menggunakan kode referral saya sudah mendapatkan 2 lot ya saham, jadi terima kasih saya ucapkan. Dan bagi teman-teman juga mendapatkan saham yang lebih besar ya, bisa jadi Antam, BBCA ya kemungkinan ya, ataupun Gudang Garam. Selanjutnya kita coba lihat untuk IHSG hari ini. IHSG hari ini turun 0,78%. Kita coba lihat ya. Kita coba geser. Di sini memang benar-benar adanya tren penurunan. Ya, kita bisa lihat sudah membentuk garis penurunan juga. Di sini MA5 udah turun ke MA20 dan memungkinkan adanya penurunan. Untuk penurunan besok berarti ini ya, dia akan coba ke arah sekitar 0,70%-an di harga 6.158. Kalau dia bisa tembus berarti ke sini ya, ke 6.115. Tapi saya ngelihat kayaknya masih di kisaran ini ya.
Kalau besok naik ada kemungkinan ya, ada kemungkinan juga, tapi kecil ya. Kalau besok itu naik berarti dia akan coba ke MA5 dulu di kisaran 6250-an, ke MA20 6262, dan dia akan coba ke 6300-an ya. Itu untuk IHSG. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan. Kalau saya ngelihatnya harusnya di sini ya, di kisaran itu penurunan IHSG paling dalam ya. Kita lihat besok. Selanjutnya kita coba lihat rekomendasi mingguan ya. Yang pertama ada Antam. Sebelumnya kenapa sih Antam bisa jatuh kayak gini banget? Ini ada, kita coba lihat di sini ya. Karena harga saham nikel ternyata turun terus ya teman-teman ya. Turun terus, dan ini sudah paling dalam banget nih. Harusnya MACD ada support untuk naik ke atas, tapi apakah ada kemungkinan, kita besok lihat ya, karena harga saham nikel sekarang hampir mendekati garis MA 200. Saya kirain tadi nyampe, ternyata enggak ya, dia balik lagi. Apakah ini ada kenaikan? Ya, kita coba lihat untuk hari ini nanti ya. Apakah saham nikel ini malah naik, atau saham nikel ini masih berada di garis sideways ini ya, atau lebih dalam ya, ke harga $15.539 ya. Ya, kita bisa lihat lah ya, memang adanya tren penurunan. Dan semoga aja ya, kalau saya ngelihatnya, kalau dia nyampe ke sini, harusnya dia mantul ya. Harusnya kalau dia nyampe ke MA 200, harusnya dia mantul atau dia benar-benar terjun ya. Kalau dia benar-benar terjun ya berarti mungkin akan ada tren penurunan ya. Itu saya bilang pas kemungkinan besar adanya tren penurunan. Tapi saya ngelihat kayaknya yes, untuk nikel di sini ya, di sini akan ada tren kenaikan ya. Kita lihat aja besok seperti apa. Balik kita ke Antam. Antam hari ini malah menipis penurunannya, nggak seperti yang kemarin di 5% ya. 3%, 5%, sekarang di 2%. Apakah Antam mantul untuk besok hari atau seperti apa ya? Kalau saya ngelihat kemungkinan Antam akan coba mantul ya, tapi bisakah ada tren kenaikan? Ya semoga aja ya, nikel ataupun harga emas ada tren kenaikan ya, ada isu positif sehingga membuat Antam bisa naik. Antam naik berarti masih banyak ya, masih berpeluang besar Antam untuk naik sekitar 40%-an ya. Jadi saya ngelihat Antam sudah di daerah garis support 3 hari, kemungkinan harusnya dia bisa balik ya. Sama seperti nikel tadi, harusnya dia bisa balik. Kalau misalnya nikel tadi turun, berarti Antam akan turun ya. Seperti itu. Begitu juga dengan Inco, sama-sama nikel. Kalau Inco udah 4 hari turun ya. Kita bisa lihat di sini. Apakah Inco akan kembali? Tergantung dari harga nikel dunia juga ya. Begitu juga dengan Tins, tapi Tins timah ya. Sudah 3 hari juga. Apakah akan ada tren kenaikan? Kita besok bisa lihat ya. Masih sama, masih sekitar 42%-an, jadi cukup lumayan ada kenaikan besar sebenarnya. Saya ngelihat apakah dia mantul ke sini ke 1500 sehingga membuat double top untuk adanya tren kenaikannya. Oke,
Itu untuk 3 saham. Selanjutnya Harum juga ya. Coba kita lihat Harum. Harum juga turun. Ini Harum gila banget ya. Udah 8 hari berturut-turut mengalami penurunan. Apakah besok bisa bangkit? Kita lihat besok ya. Kalau dia bangkit, dia akan coba naik ke MA5 di 5.400 ya. Kalau Harum saya ngelihat berarti di sini ya. Supportnya di 4.175 ya. Di 4.175. Kalau dia benar-benar turun lagi berarti dia bisa sampai ke 2.950 ya. Ini untuk Harum. Selanjutnya kita coba lihat dari BRIS. BRIS ini biasanya dia ngikutin saham-saham pertambangan ya. Ini udah cukup lumayan juga lama sideways-nya. Hari ini dia turun tipis di 2,24%, kemarin naik 1,9%. Dan kita bisa lihat peluang dia kenaikan masih besar, masih bisa sampai 14,64% lagi. Ya semoga aja besok sudah ada garis bayang ya. Sudah ada garis bayang untuk Antam, BRIS, Harum, Inco, Tins ya. Selanjutnya ada INKP. Untuk INKP sudah ada tren kenaikan ya. Walaupun tipis di 1,21%. Di sini sudah ada tren kenaikan. Jadi buat INKP sebenarnya masih besar adanya kenaikan, tapi ya lumayan ya, harganya aja yang mahal ya di 12 ribuan. Jadi berpeluang besar untuk ada tren kenaikan. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan ya nanti untuk INKP ya. Dia akan coba naik ke sini ya besok ya, ke 13.575 ataupun sedikit-sedikit koreksi. Selanjutnya Mika malah terjun bebas juga ya, kemarin naik besar, sekarang dia terjun bebas juga. Saya ngelihat buat Mika kembali lagi ke daerah ini ya, daerah supportnya ke 2660 atau ke sini ya, ke 2440. Kalau dia bisa bisa mantul di sini berarti kenaikannya akan cukup besar ya. Kita lihat saja untuk Mika apakah masih ada tren kenaikannya. Kalau tren kenaikan masih ada sekitar 17% untuk esok hari, jadi masih berpeluang. Selanjutnya Medke. Medke malah sama itu ya, sama Mika ya, membentuk dalam ya. Itu 23456 udah 6 hari juga. Untuk Medke mengalami penurunan, tapi saya melihat harusnya Medke ada kenaikan besok ya. Ini kita bisa lihat cukup lumayan banyak distribusi. Apakah Medke bisa besok naik? Ya bisa sekitar 10%-an ya, ataupun lebih. Besok dia akan ngejar ke daerah 665 hingga 685. Penurunannya di sini ya, di 645. Kalau saya ngelihatnya di 645 ya. Kalau udah 645 saya melihat itu mungkin udah ada tren penurunan hingga ke sini ya, ke 585. Oke, itu untuk saham mingguan. Kita coba lihat saham harian. Yang pertama ada Akra karena kemarin naik
tinggi di 9,41%, dan sebelumnya ada akumulasi, ya wajar adanya distribusi ya. Tapi saya ngelihat besok Akra kalaupun turun koreksinya tipis, dan naik pun juga akan terlihat tipis ya. Saya ngelihatnya seperti itu karena sudah di puncaknya, dan kalau naik palingan sampai ke sini ya, ke 3770. Kalau penurunan di 3550. Itu untuk Akra. Selanjutnya ITMG tadi kita lihat turun ya. Nah, pertambangan kelihatan turun. Apakah seperti ini? 3 hari naik, 3 hari naik, 3 hari, dan besok ada tren kenaikan. Kalau besok ada tren kenaikan, kemungkinan saya melihat akan adanya rebound ke atas ya. Jadi ada peluang untuk naik ke atas. Tapi dilihat dari candle, kelihatannya akan ada penurunan. Ya, kita lihat besok seperti apa untuk ITMG ke depannya ya. Dia akan mencoba naik ke harga 11.675. Apakah pertambangan akan masih berada koreksi? Kita lihat besok ya. Selanjutnya Saratoga hari ini naik tipis di 5.450, dan sudah ada terlihat candle kenaikan, dan saya melihat Saratoga berpeluang adanya untuk naik ya. Kita lihat berarti udah ada ya kenaikannya. Kita lihat berarti ada sekitar 15% lagi. Ini kelihatan sideways dan akan berada di 3-4 kotak ini ya, dan ataukah di 2 kotak ini. Kita coba lihat besok apakah dia akan coba naik ke middle. Kalau dia udah bisa ngelewatin middle, kemungkinan MA5 akan bertemu dengan MA20-nya ya. Kalau melihat tren penurunan kecil sekali, berarti kalau turun berarti dia akan turun ke 5.150 hingga 5.000 ya. Itu untuk Saratoga, tapi kecil banget ya karena adanya MACD untuk adanya tren kenaikan. Selanjutnya ada ADI turun tipis banget di 0,76%, tapi ADI sudah 6 hari mengalami distribusi, di mana sebelumnya 4 hari akumulasi, 4 hari akumulasi, dan 6 hari distribusi ya. Apakah ADI besok bisa rebound? Kita coba lihat besok, berarti CA-nya ada di 12.070, dan dia akan coba naik ke harga 1.350 ya. Kita coba lihat besok untuk ADI apakah bisa naik. Selanjutnya yang kemarin ada Sril ya, yang saya rekomendasikan. Sril hari ini tipis turunnya di 0,88%, tapi berdasarkan MACD adanya tren kenaikan, dan saya melihat Sril berpeluang besar besok naik, dan akan ada kenaikan sekitar 19% ya, hingga 20-an%. Di sini kita bisa lihat dia sideways di antara garis 0,236 ke 0,5 ya, dan besok dia akan coba ngelewatin baris 0,382 hingga 0,5 berdasarkan Fibonacci ya, hingga dia bisa ngelewatin garis middle di 242, dan kecil kemungkinan saya ngelihat dia akan turun ya, karena berdasarkan MACD harusnya ada tren kenaikan. Itu untuk review mingguan dan harian, dan saya akan memberikan rekomendasi untuk esok hari ya.
Yang pertama itu Unique ini ya. Unique ini yang lihat ada peluang masih ada kenaikan karena harganya yang masih rendah ya. Walaupun kita bisa lihat sekarang di harga 196, kemarin tidak ada itu ya, harga ini, harga transaksi, sehingga sekarang ada kenaikan yang cukup lumayan besar di 20-an persen ya kenaikan untuk Unique. Jadi kita bisa lihat ya, harusnya dia tadi arah tapi nggak jadi, dan ini masih bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman dalam membeli untuk esok hari ya, karena sahamnya masih baru IPO. Yang kedua, ada saham yang IPO lagi di Berkah Beton Sedayan. Nah, ini nama sahamnya adalah BEPS ya. Ya, kita coba lihat besok apakah besok ada kenaikan buat BEPS. Semoga ya, karena emang saham-saham baru biasanya ada kenaikan, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membeli. Kita back lagi di mana besok itu akan ada 2 juta ya. 2 juta. Ini mah 2M ya. 2M saham ya. Banyak juga ya 2M saham, jadi kemungkinan besok orang akan kejar-kejaran antara Unique dengan si BEPS ini ya. Oke, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.